Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ruang kolaborasi 1.4.A.5, kami akan memaparkan kerja kelompok kami dengan tema budaya positif. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama Ibu Susi Dewi SPD, Ibu Nuryasni SPD, dan Ibu Nengsi Lesmana SPD. Baiklah, saya akan membacakan kasus yang dihadapi oleh kelompok 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memain-mainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu bagus untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Nggak tahu, Bu." Nah, Ibu Dani pun menjawab, "Gimana sih Fajar? Kamu nggak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Nggak kasihan kamu sama Ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Untuk menganalisis kasus tersebut, perlu kita ketahui 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol adalah: yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sedangkan 5 kebutuhan dasar manusia adalah: yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya dengan Fajar adalah, yaitu pembuat orang merasa bersalah. Kata-kata Ibu Dani, "Gimana sih? Kamu nggak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, nggak kasihan kamu sama Ibu." Ibu Dani membuat Fajar merasa sangat bersalah, sehingga Fajar merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri karena tidak mengetahui jawaban yang ditanyakan oleh Ibu Dani. Di posisi ini, Fajar memiliki penilaian diri yang buruk. Fajar merasa tidak berharga dan telah mengecewakan Ibu Dani. Sedangkan kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Hal ini terlihat dari sikap Fajar yang tidur-tiduran dan acuh tak acuh ketika sedang belajar bahasa Inggris. Kebutuhannya dipenuhi dengan menunjukkan sikap malas-malasan ketika disuruh ke depan kelas, tidak mau menjawab, acuh kepada guru, dan memainkan spidolnya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Ibu Dani? Posisi kontrol pemantau berarti mengawasi. Jika Ibu Dani mengambil posisi pemantau, maka Ibu Dani akan mengingatkan peraturan dan konsekuensinya kepada Fajar. Ibu Dani akan menggunakan catatan atau daftar peraturan yang harus diikuti. Nah, yang akan dikatakan oleh Ibu Dani, "Fajar, kamu ingat dengan peraturan kelas kita? Apa yang telah kamu lakukan tadi? Apa konsekuensinya dari tindakan yang telah kamu lakukan?" Demikianlah hasil diskusi kelompok kami.
Saya akhiri dengan pernyataan dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.